Jadi kisahnya di perikop kedua nggak salah ya. Perikop berapa? Kedua atau pertama? Kedua. Oke, maaf, saya salah sebut perikop kedua. Jadi itu pertama kali Simon jumpa Yesus Tuhannya setelah kebangkitan. Masih ingat kapan perpisahan terakhir Simon dengan Tuhan Yesus? Waktu apa? Ayo. Penyangkalan, betul. Sejak itu dia nggak jumpa Yesus lagi. Berapa kali Simon nyangkal? Salah, 7 kali. Nah, itu dia. Saudara nggak teliti baca Alkitab. 3 kali sebelum ayam jantan berkokok di halaman rumah Imam Besar Kayafas. Keempat kali ketika Maria Magdalena adalah murid pertama yang tahu Yesus bangkit. Dia menangis ke kubur. Begitu dia pulang dari kubur karena dia ketemu Yesus bangkit, dia lari pulang ke rumah. Terus dia berkata, Yesus bangkit. Simon gak percaya. Enggak, dia gak mungkin bangkit. Akhirnya Maria ibu Yesus dan Maria yang lain ditulis begitu, lari ke kubur untuk ngecek betul tidak. Betul, Maria itu melihat Yesus sudah bangkit. Pulang lagi ke murid-murid, tapi mereka tidak percaya. Petrus khususnya. Berapa kali sudah? 5 kali. Masih ingat 2 murid lagi yang pulang ke Emmaus karena kecewa? Lalu ketemu siapa di perjalanan? Ketemu Tuhan Yesus. Mereka kaget. Pulang lagi. Petrus nggak percaya. Sudah berapa kali? 6 kali. Yang ke-7 kali ya kisah itu. Di dalam Lukas 5, Petrus sudah berkata sejak jumpa Yesus pertama, aku mau tinggalkan profesiku yang lama, yaitu penjala ikan. Aku mau ikut guru saja. Kenapa dia balik lagi? Rupanya perahunya belum dijual, itu masih disimpan. Maka itu bisa kembali ke hidup yang lama. Itu menyangkal 7 kali. Ayo, kalau saudara jadi Yesus, lalu ketemu murid ini pertama kali, ayo jujur, saudara ngapain ini? Orang Batak pasti mikir beda, orang Jawa pasti mikir beda. Ayo, diapain kira-kira ini murid kayak begini? Aduh, ini dia. Paling tidak Yesus linting lengan bajunya. Ini dia itu. Bikin campur, iya. Tapi enggak, saudara. Lihat, dia berkata, adakah engkau mengasihi aku, Simon? Simon berkata, Tuhan, kau tahu hatiku. Lalu Yesus bilang apa? Gembalakanlah domba-domba. Ya, saudara enggak sulit membayangkan, karena saya lihat wajah saudara kok masih gitu wajahnya. Kasusnya Petrus menyangkal Yesus sampai 7 kali, itu enggak main-main. Misalnya saudara punya perusahaan, saudara direktur utamanya. Produk saudara berapa macam? Tiba-tiba suatu hari ketahuan bahwa salah seorang karyawan saudara, ya ketahuan, itu menyangkal, saya pakai kata menyangkal. Ternyata berapa klien perusahaan saudara itu diomongin oleh karyawan ini, jangan beli produk ini bohong, ini palsu ini. Ayo jujur, kalau saudara punya karyawan nyangkal seperti itu, kira-kira diapakan? Nah, oke, sudah terserah saudara mau diapain. Nah, ini yang penting. Berapa saat kemudian karyawan itu balik melamar kerjaan lagi, dan begitu melamar langsung saudara berkata, baik, mulai hari ini engkau jadi manajer di bagian ini. Loh, gila enggak ini? Dengarkan, saudara pikir gembalakanlah domba-dombaku, itu tanggung jawab besar atau kecil? Kenapa Yesus berani? Ini yang gereja enggak pernah buat. Walaupun tidak semua saudara tahu hukum gereja, tapi pasti ngerti. Saya tanya kepada saudara, setiap sinode itu harus membuat surat yang tembusannya tergantung berapa banyak cabang gereja itu, dan biasanya ratusan tembusan. Kalau ada sebuah sinode gereja membuat surat untuk salah seorang pejabat di gereja itu, dan surat yang ditembuskan kemana-mana, itu biasanya waktu pejabat gereja itu buat apa? Buat salah atau buat benar? Saya itu marah kepada ketua-ketua sinode. Jahat, mana hati Yesus? Mengapa buatkan surat ratusan tembusan hanya nunggu kalau orang salah? Kenapa waktu orang itu buat benar kamu gak pernah buat surat? Lah, betul atau tidak, saudara? Kenapa gereja gak pernah mikir seperti itu? Lihat Petrus. Saya lihat ayat itu saya kaget. Gembalakan domba-dombaku. Gak pakai training dulu. Ya betul enggak? Ini kan perkara besar. Jadi gembala bengkok-bengkok ini dombanya jadi apa? Ngerti kata bengkok-bengkok? Kan Petrus ini bengkok sudah hatinya. Gembalakan domba-dombaku. Jangan pakai tafsiran, malah
pusing nanti. Percaya apa yang saudara baca, katakan amin. Begitu banyak teolog membuat Alkitab jadi sulit karena tafsiran semua yang dibahas. Sudahlah, apa adanya saudara. Sudah itu. Setuju saudara? Ya sudah. Begitu kalau baca-baca. Yang gak ngerti tinggalin dulu, cari yang lain. Lalu kita lakukan dalam hidup. Jadi new direction kita jelas. Mengasihi orang-orang berdosa di luar kita. Kita gak boleh cuma nyanyi hebat di panggung. Kalau bisa setiap kali Glory Vessel saya tampil, turun cari orang-orang itu. Amin. Saudara, sejak saya belum menikah, sejak saya belum punya rumah, masih ikut kakak saya dulu. Saya tuh sering mengajak orang ke rumah. Tukang becak saya beri makan. Ketemu orang saya ajak pulang. Tuhan memberkati, saya bisa punya rumah banyak sekarang. Saya bisa membawa orang pulang ke rumah sebebas di mana saja. Membuat hati Yesus dikenal oleh semua orang. Mau melakukan itu. Jadi new direction kita. Bukan saudara punya penampilan berbeda di panggung, seragamnya begini. Maaf, bukan itu. Tapi bela pakai kata ini. Yang terakhir, jangan jauh-jauh menerima orang dulu. Terimalah di lingkungan saudara lebih dulu. Amin. Saya tidak tahu siapa tadi yang berdoa. Yang kedua setelah Theo tadi, doa supaya kita tidak menghakimi satu dengan yang lain. Mari kita buka 205 ayat yang ke-16. Kita lihat ayat ini. Ayat yang terakhir, 205 ayat yang ke-16. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Saya stop sampai di situ. Saya tuh bingung dengan ayat ini, saudara. Bagaimana maksud Bapa di surga? Kita tidak boleh menilai seorang manusia pakai ukuran manusia. Lalu pakai ukurannya siapa? Aneh bukan? Ternyata jawabannya di ayat 17-nya yang sudah kita hafalkan. Barang siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Jadi begini saudara, ukuran manusia yang kita pakai adalah ukuran stempel. Tahu kata stempel itu ya? Sudah memberi cap. Memang kamu begitu. Awas, mulai hari ini berubah. Saudara, memang jahat mulut kita ini. Jahat sekali. Kapan kita menggosipkan orang? Pasti bukan untuk yang baik orang itu buat. Jawab ya atau tidak? Itu mulut kurang ajar, betul. Harusnya kalau kita ngomongin orang, ngomongin yang dia baik. Omongkan yang dia berhasil apa. Nah, begitu kita dengar seseorang ngomong tentang si A, kita nggak pernah kenal, langsung begitu kita ketemu si A, langsung stempelnya datang. Nah, itulah ukuran manusia. Jangan pakai ukuran itu. Pakailah ukuran Kristus. Orang itu adalah ciptaan baru. Begini, Bapa di surga itu kalau melihat kita, itu pakai ukuran hari ini, bukan yang kemarin. Katakan amin. Nah, seharusnya begitulah kita melihat saudara kita yang lain. Ukuran hari ini, bukan yang tahun lalu. Jahat kalau kita mengukur saudara kita pakai ukuran tahun yang lalu. Kita jahat. Seandainya saya berkata orang itu belum berubah, masih begitu, itu urusan dia. Yang penting hati kita tidak menghakimi. Betul? Kalau tidak, hati kita ikut kotor. Karena kita masih beri stempel pada orang itu dengan kejadian tahun yang lalu. Jahat sekali kita. Ayat berikut masih ayat 18 sampai 20. Wah, ayat ini hebat sekali. Dan semuanya ini dari Tuhan yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan apa? Nah, pelayanan pendamaian itu kepada kami. Hal ini diulangi sampai 3 kali. Ayat 19. Sebab Tuhan mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan. Harus kita pakai sistem ini. Dengan tidak memperhitungkan apa yang kita, pelanggaran kita atau mereka. Ia telah mempercayakan apalagi berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kalau saudara ingin melayani orang, new direction kita, pakai cara ini. Jangan memperhitungkan pelanggaran, kesalahan, dosa orang itu. Katakan amin. Lihat hal yang baru mulai hari ini. 20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Ini yang saya bahas dengan Yona pertama kali ketika saudara pakai kata ambasador. Masih ingat Yona? Papa buat ini. Ayat ini saya tunjukkan. Saya ulangi ayat 20 ini. Ini yang jadi tema awal saudara, ambassador of Christ. Jadi kami adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan kami menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, berilah dirimu didamaikan dengan Tuhan. Dalam bahasa Inggris, kami adalah utusan itu adalah ambassadors of Christ. Inilah tema yang saudara pakai dalam retreat ini. Siapa masih ingat satu-satunya ayat dalam Alkitab, dan itu ada di Matius 5. Kalau saudara ingat, tolong tunjukkan. Apa kriteria dan definisi dalam khotbah di bukit, khotbah bahagia? Berbahagialah kamu. Kapan kita disebut anak-anak Bapa di surga? Sampai ingat khotbah di bukit. Nah, tolong buka itu Matius 5.